Senyum. Marah. Kurang senyum. Lebarin senyumnya. Pakai gigi senyumnya. Hai seluruh, selamat datang kembali di channel Mamang Story. Mamang doakan semoga kalian selalu disehatkan dan urusannya dimudahkan ya. Di kesempatan kali ini, Mamang akan bawakan film horor thriller bertipe psikologis, yang mana genre seperti ini sangat jarang di perfilman Indonesia. Judul filmnya adalah Sleep Call. Sebuah film unik dari rumah produksi IDN Pictures. Film ini pun akan mengangkat beberapa isu, mulai dari dunia gelap pinjaman online sampai kebiasaan buruk sleep call yang kini marak dilakukan oleh para anak muda. Mamang ingatkan film ini lumayan rumit untuk dicerna, jadi Mamang sarankan tonton video ini dalam keadaan santai dan akan lebih baik apabila sambil menyeruput segelas es teh manis hangat. Siapkan fokus kalian, langsung aja kita masuk ke videonya. Hayu, meluncur. Film Sleep Call dibuka dengan seorang pria misterius yang membunuh seorang bapak tua dengan cara mengkorok lehernya. Lalu film beralih kepada kehidupan seorang perempuan bernama Dina. Dina adalah seorang pramugari, tapi seketika ibunya jatuh sakit dan mengalami gangguan kejiwaan, sehingga harus dirawat ke rumah sakit jiwa. Akhirnya Dina melakukan pinjaman online. Karena butuh banyak biaya, dia melakukan pinjaman ke aplikasi Uangku. Lama-kelamaan hutang Dina semakin membesar, namun dia tidak bisa membayarnya. Pihak maskapai mengetahui jika Dina punya hutang yang sangat besar, sehingga Dina pun dikeluarkan dari tim pramugari. Mas, saya belum punya duit. Saya baru aja antar ibu saya ke rumah sakit. Kalau kamu nggak bisa bayar, aku sebarin kamu ya. Dina pun kebingungan, hutangnya sangat besar dan belum lunas. Tapi sekarang tidak punya pekerjaan, apalagi dia harus tetap membiayai pengobatan ibunya. Beberapa hari kemudian, pemilik perusahaan Uangku yaitu Pak Tommy sedang melihat foto-foto orang yang berhutang kepada perusahaannya. Ia pun terpikat ketika melihat wajah Dina. Lalu singkat cerita, Pak Tommy memberikan Dina tawaran, yaitu harus bekerja di kantor miliknya sebagai ganti atas hutang-hutang di perusahaannya. Selain itu, Dina pun harus mau dijadikan pacar gelapnya seluruh. Akhirnya Dina setuju. Dia pun menjalin hubungan bersama Pak Tommy. Tidak main-main, ternyata Pak Tommy sangat royal. Dia mencukupi semua kebutuhan Dina, bahkan sampai memberikan apartemen untuknya. Pokoknya Dina merasa bahagia ketika itu. Jangan direkam. Namun, lama-kelamaan Dina mulai sadar jika Pak Tommy hanya menjadikan dirinya sebagai pemuas nafsunya saja, sehingga Dina memilih untuk mengakhiri hubungannya dan pergi dari apartemen milik Pak Tommy. Kini Dina pun tinggal di sebuah kontrakan kumuh yang jauh dari kantor. Dina pun harus tetap bekerja untuk melunasi sisa-sisa hutangnya kepada Pak Tommy. Dari tadi kita membahas kehidupan Dina dan hubungannya bersama Pak Tommy. Nah, sekarang kita akan menceritakan kehidupan Dina di kantor perusahaan Uangku. Sehari-harinya, Dina terbangun karena suara alarm handphonenya. Dia bergegas siap-siap berangkat bekerja. Sebelum ke kantor, Dina mampir ke rumah panti jompo yang mengurus orang-orang tua dengan gangguan mental. Ternyata ibu Dina adalah salah satu pasien di sana. Di panti jompo itu ada seorang perawat bernama Mbak Maya. Ia tengah membacakan dongeng untuk para pasien. Dongeng tentang Sinta dan Rama. Ini kisah Sinta yang menanti Rama untuk menjemputnya, menyelamatkannya dari kurungan dunia rahwana. Iblis yang penuh jebakan cinta.
Ini kisah cinta yang menanti Rama untuk menjemputnya menyelamatkannya dari kurungan dunia rahwana, iblis yang penuh jebakan cinta. Mendengar itu, Dina seolah-olah kisah cinta seperti kisah dirinya. Dia menanti sosok Rama untuk menjemputnya yang mana dia terperangkap di dunia rahwana, yaitu hubungannya bersama Pak Tommy. Di perusahaan uangku, Dina pun memiliki banyak rekan yang sudah terasa seperti keluarga sendiri. Di antaranya, ada sahabatnya sejak dulu yaitu Bella, kemudian Nur, Rudy, Surya, Mitro, dan lain-lainnya. Ketika bekerja, mereka pun dipimpin oleh seorang atasan yang bernama Bayu. Keuanganmu, saya bisa memberikan penawaran yang spesial untuk hari ini. Halo, selamat pagi. Saya Bunda. Di sela-sela jam istirahat, Dina selalu curhat kepada Bella dengan hubungannya bersama Pak Tommy. Hanya Bella saja yang mengetahui Dina ada hubungan bersama Bos Tommy. Semenjak putus hubungan dengan Pak Tommy, Dina jadi kesepian sehingga dia pun selalu mengikuti kemanapun Bella akan pergi. Tetapi kini Bella sudah punya suami sehingga tidak punya banyak waktu bersama Dina lagi. Bella pun menyarankan agar Dina mencari pacar baru. Tetapi Dina mengaku sudah lelah jatuh cinta di dunia nyata. Gue kayaknya susah jatuh cinta lagi, Bel. Tadi aja via online. Akhirnya Bella menyarankan agar Dina mencarinya di dunia maya. Coba unduh aplikasi Jodohku. Banyak pria-pria yang bisa dijadikan pacar. Dari aplikasi itulah Dina match bersama seorang laki-laki bernama Rama. Ketika itu Dina masih malu-malu. Dia pun teringat dengan kisah cinta yang dibacakan oleh Mbak Maya di panti jompo, sehingga memberi nama akunnya sebagai Sinta. Jadi sangat cocok, mereka adalah Rama dan Sinta. Seiring berjalannya waktu, Rama dan Dina sering sleep call setiap malam. Meskipun tidak bertemu secara langsung, namun mereka berdua sangat senang bercengkrama via gawai. Mereka pun berbincang-bincang sampai tertidur, karena memang itulah makna dari istilah sleep call. Lalu Dina bertemu dengan Rama di dalam mimpinya. Dia berada di pinggir danau yang indah, penuh dengan balon berwarna merah. Di sana hanya ada mereka berdua saja. Hari pun berubah menjadi pagi, dan Dina terbangun karena suara alarm handphonenya. Seperti biasa, Dina kembali ke rutinitasnya yang membosankan, yaitu siap-siap berangkat bekerja. Ketika itu, sebelum bekerja, mereka pun dilatih oleh Bayu bagaimana caranya tersenyum dan juga marah. Senyum. Marah. Senyum. Senyum, Rudy. Senyum bukan miris. Senyum. Marah. Marah, Surya. Bukan stroke, goblok. Marah. Senyum. Kurang suci senyumnya, Nur. Lo paling jago so suci. Senyum. Kurang manis senyumnya, Dina. Good. Karena mereka harus bisa melakukan itu semua. Berikan senyuman agar klien mau pinjam uang kepada mereka, lalu mereka harus bisa marah jika klien tidak bayar hutangnya. Namun Dina adalah perempuan yang lembut. Ketika itu dia punya nasabah yang sulit bayar hutang bernama Pak Iwan. Dina pun tidak tega. Lalu dia memberikan kesempatan kepada Pak Iwan untuk mengumpulkan uangnya dalam kurun waktu 1 minggu. Hal itu pun diketahui oleh Bayu sang pimpinan. Tetapi Bayu tidak memarahi Dina karena kurang tegas. Karena Bayu sebenarnya suka sama Dina. Bayu pun mengingatkan Dina agar lebih tegas lagi ke depannya. Dina harus ingat bulan ini harus mencapai target. Pak Iwan harus bayar supaya gaji Dina stabil dan bisa bayar hutang ke Pak Tommy. Ketika itu Bayu memberikan bantuan untuk melunasi hutang Dina karena saking cintanya sama Dina. Tetapi Dina tidak mau dan lebih memilih bekerja lebih keras. Dina merasa dunia jahat, hanya dunia maya yang dapat membuatnya tenang. Dan tentu menghabiskan waktu malam dengan cara sleep call bersama kekasihnya Rama. Keesokan harinya, saat di kantor Bella memberitahukan Dina jika malam nanti anak-anak kantor akan pergi party. Bella pun memohon agar Dina ikut supaya acaranya lebih seru. Karena permintaan Bella, akhirnya Dina pun ikut.
Ketika semua orang riang bernyanyi, Dina hanya duduk sendirian. Lalu dia pun dihampiri oleh Bayu. Bayu pun menawarkan untuk mengantar Dina pulang setelah acara. Namun Dina tidak mau. Bayu terus berusaha mendekati Dina, tetapi Dina yang risih kemudian pergi. Sesampainya di rumah, Dina selip kolan lagi. Pada adegan ini, akhirnya penonton dapat melihat wajahnya Rama. Jika kalian ingat, Rama adalah sosok laki-laki yang mengkorok pria tua di awal film tadi. Dina pun selip kolan dengan Rama sepanjang malam itu. Sambil teleponan, Dina berhayal jika Rama ada bersamanya. Dina kemudian penasaran Rama itu aslinya orang mana. Dina menebak Rama orang Jakarta. Rama berkata dia bukan di Jakarta. Jakarta itu kota yang menakutkan. Terlalu banyak manusia di sana. Orang-orangnya sibuk. Mereka menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja dan istirahat. Jakarta ini kota yang menakutkan. Terlalu banyak manusia di sini. Sibuk. Sampai lupa mengenal satu sama lain. Sementara Rama mengaku dirinya adalah orang Yogyakarta. Dan di sana dia punya sebuah toko minuman. Rama berbeda dari orang biasanya. Dia tidak mendirikan coffee shop karena kopi identik dengan orang Jakarta, yang mana selalu membutuhkan kopi untuk adrenalin kerja. Sementara Rama membuka tea shop. Menurutnya teh berbeda. Teh itu harus dinikmati secara tenang. Dari obrolan sleep call itu kita bisa tahu jika Rama mengaku adalah orang Jogja dan punya tea shop slur. Keesokan paginya, Dina dibangunkan lagi oleh suara alarm HP-nya. Mulai saat itu, Dina tidak minum kopi dan akan mencoba untuk minum teh. Sebelum bekerja seperti biasa, Bayu melatih mereka dengan praktik marah dan juga senyuman. Halo Senyum Kenur. Halo. Halo Senyum Kenur. Halo. Latih Nur. Halo marah. Halo. Kasih lagi. Halo. Kamu marah. Halo. Di hari itu, semangat Dina pun terasa penuh. Mungkin efek rasa senang mengobrol dengan Rama kemarin malam. Kemudian, Dina meminta Rudi, yaitu orang IT, untuk menyedot data Pak Iwan karena besok akan ia ancam jika tidak mau bayar hutangnya. Kan saya udah jelasin dari awal, kalau Bapak ada utang, ya pasti ada dendanya kalau nggak bayar-bayar. Ya makanya jadi banyak. Jam 5 saya telepon lagi. Alah Nur. Tolol. Ketika jam istirahat, Nur Hidayah pun ikut semangat memarahi nasabah yang susah bayar hutang. Lalu di rooftop itu, mereka semua minum kopi, kecuali Dina yang minum es teh manis hangat. Hari ini Dina bekerja lebih keras, tetapi entah kenapa Dina tidak merasa lelah. Mungkin karena dia tahu malam harinya akan sleep call sama Rama. Dina pun meminta tolong kepada Rama bagaimana caranya marah, karena besok dia akan menagih hutangnya kepada Pak Iwan. Dina harus bisa marah sampai Pak Iwan mau bayar hutangnya. Ketika itu, melalui telepon, Rama mengajari Dina marah. Tetapi Dina menghayalkan Rama mengajarkannya secara langsung. Tidak hanya itu, Dina pun kerap membayangkan obrolannya bersama Rama ketika sleep call di dunia nyata. Seperti jalan-jalan, makan di pinggiran jalan, dan lain sebagainya. Bahkan ada adegan Dina dan Rama mandi bersama. Padahal ceritanya ketika itu Dina sedang mandi, tetapi ditemani oleh Rama lewat video call. Dan mungkin Rama bisa rekam layar Dina yang sedang telanjang itu. Keesokan harinya, tibalah hari di mana Dina menagih hutang Pak Iwan. Ya nggak bisa gitu Pak Iwan. Utang Bapak plus bunga itu udah 4 kali lipat. Saya tahu Bapak gunakan uang untuk apa. Nafkahin istri kedua Bapak. Yang namanya adalah... Dina pun lebih berani mengancam Pak Iwan untuk membayar hutangnya. Dina pun sudah melacak nomor HP Pak Iwan. Dan ia sudah tahu isi chat WA-nya yang mana Pak Iwan memakai uang pinjol untuk menafkahi istri keduanya. Dina tak akan segan akan memberitahukan istri dan anak-anak Pak Iwan tentang hal ini jika dalam 24 jam tidak bayar hutangnya. Semua orang di kantor sangat tercengang melihat aksinya Dina. Sore harinya, ketika jam pulang kantor, Bayu menawari Dina untuk pulang bersama. Namun lagi-lagi Dina menolak. Sementara itu,
Diam-diam Pak Iwan datang ke kantor untuk mengintai Dina. Pak Iwan terus mengikuti Dina sampai ke kereta. Kemudian ketika sudah dekat kontrakan, Pak Iwan langsung menghampiri Dina. Babi lu ya? Babi lu? Iblis lu, iblis! Pak, saya cuma jalanin aturan kantor, Pak. Pak Iwan sangat marah ketika itu karena Dina menyebarkan rahasia bahwa ia punya istri kedua. Sampai akhirnya sekarang istri dan anaknya pergi meninggalkannya. Pak Iwan pun menyuruh Dina untuk membunuhnya saja sambil menodongkan pisau. Kemudian ada motor lewat sehingga Pak Iwan melepaskan cengkramannya kepada Dina. Dina yang merasa panik langsung bergegas ke rumah lalu menutup pintu dengan rapat-rapat. Dina sangat trauma dengan kejadian tadi. Dia pun mencoba meminta bantuan dan menelepon Bella sahabatnya. Namun ketika itu, Bella tidak ada untuk dirinya. Selama berhari-hari, Dina pun tidak beranjak dari kasur dan terus murung takut dengan Pak Iwan. Dina yang frustasi mencoba untuk bundir. Dia pun teringat tentang kejadian di masa lalu, di mana dulu ibunya tidak kuat karena terus disiksa oleh bapak. Ibu yang tidak kuat akhirnya mengajak Dina untuk bersama-sama minum racun ketika itu. Namun Dina seketika melempar gelas itu dan berkata kepada ibunya karena Dina akan selalu ada untuknya. Ketika itu, Dina yang akan bundir berhasil digagalkan oleh Rama yang sedang selip kolan. Namun, lagi-lagi Dina membayangkan jika Rama seolah-olah menjauhkan pisau itu dari dirinya. Suatu hari, terdengar ada yang mengetuk pintu. Dina takut itu adalah Pak Iwan, tapi ternyata itu adalah Bayu. Bayu merasa khawatir karena sudah beberapa hari Dina tidak masuk ke kantor. Bayu mengajak Dina berangkat bekerja dan Dina bisa bercerita apa yang terjadi di sepanjang perjalanan. Sesampainya di kantor, Dina diberikan surprise oleh Pak Tommy dan para rekan lainnya. Karena bulan lalu, Dina telah berhasil menjadi karyawan terbaik. Dina pun diberikan sebuah kue slur. Ketika akan potong kue, tiba-tiba muncul sebuah berita jika ada orang yang mati gara-gara terjerat oleh pinjol. Dan orang itu ternyata nasabah Dina, yang mana adalah Pak Iwan. Sejak saat itu, Dina semakin frustasi. Dia tidak menyangka pekerjaannya dapat membunuh orang lain. Dina pun seperti biasa curhat kepada Rama ketika mereka selip kola. Dina pun disemangati oleh semua temannya. Jangan sampai karena masalah Pak Iwan, Dina menjadi terpuruk. Bagaimanapun, Dina hanya melakukan pekerjaan dan ini semua karena mental Pak Iwan yang lemah. Salahnya sendiri berhutang tapi tidak bisa bayar. Kemudian Dina pun harus tetap menagih hutang almarhum Pak Iwan supaya targetnya bisa tercapai. Tetapi Dina kebingungan bagaimana menagih hutang kepada keluarganya Pak Iwan yang sedang berduka. Akhirnya teman-temannya pun memberikan contoh praktek bagaimana cara menagih keluarganya Pak Iwan. Kalau meninggal itu amalannya nggak diterima, Bu. Kalau punya banyak hutang, siksaannya di neraka. Astagfirullahaladzim. Bu, kami tahu Ibu sedang berduka, tapi anak Ibu punya utang gede banget. Maka dari itu kita sudah memblokir kuburan yang untuk menguburkan anak Ibu. Waduh. Jangan sampai anak Ibu dikuburkan di arena mandi bola. Nanti kalau Ibu mau nyekar, Ibu harus beli tiket. Sabar ya, Bu ya. Bayar utangnya ya, Bu ya. Iya. Langsung bayar. Malam harinya, akhirnya Dina datang ke rumah Pak Iwan untuk menagih hutang. Kedatangannya seketika membuat suasana heboh. Istri Pak Iwan sangat tidak menyangka Dina menagih dalam keadaan duka seperti ini. Dina pun dimarahi habis-habisan. Setelah itu ia pulang. Kemudian Dina bersiap-siap karena akan menghadiri acara ulang tahun pernikahannya Pak Tommy. Saat itu ia pun memakai gaun merah pemberiannya Pak Tommy saat dulu dan ia akan berangkat bersama Bayu. Sesampainya di rumah Pak Tommy, mereka saling berjabat tangan. Kemudian datang istri Pak Tommy serta anaknya sambil membawa kue. Di depan matanya sendiri, Dina melihat Pak Tommy berciuman dengan istrinya. Ternyata hal itu membuat Dina sakit hati. Lalu ia permisi untuk ke toilet. Di sebuah ruangan yang sepi, Pak Tommy melihat Dina sendirian di sana. Pak Tommy pun
merasa cemburu melihat Dina datang bersama Bayu. Dina menjawab terserah dirinya mau pergi bersama siapapun juga. Itu bukan urusan Pak Tommy. Pak Tommy pun tahu sebenarnya Dina masih mencintainya karena buktinya Dina pakai baju yang diberikan oleh dirinya. Dina menjawab itu karena dia tidak punya baju yang pantas lagi untuk dipakai ke acara pesta. Bayu melihat mereka berduaan. Bayu mulai sadar jika Pak Tommy dan Dina memiliki hubungan. Acara pesta pun terus berjalan. Tetapi anehnya, Pak Tommy membedakan makanan untuk para tamu undangan dan juga para karyawan. Tamu undangan dihidangkan makanan mewah, seperti steak dan lain-lainnya. Sementara karyawan hanya diberikan sosis gosong. Lalu kemudian air pancuran seketika menyala, membuat para karyawan kebasahan. Hal itu menjadi hiburan bagi Pak Tommy dan teman-temannya yang melihat aksi konyol mereka semua yang sangat mengenaskan. Sepulangnya dari pesta, Dina pun diantar oleh Bayu kembali. Di saat itu Bayu marah karena tahu Dina ada hubungan dengan Pak Tommy. Bayu pikir selama ini Dina perempuan yang berbeda karena dia jual mahal. Tapi ternyata dia adalah simpenan bos Tommy, yang mana artinya adalah perempuan murahan. Dina pun sakit hati mendengar kata itu. Namun, memang itulah kenyataannya. Keesokan paginya, Dina berangkat bekerja seperti biasanya. Sebelum bekerja, Bayu akan melatih teman-temannya untuk marah dan tersenyum. Sebelum itu, Bayu menjelaskan jika kejadian basah-basahan kemarin malam itu hanya hiburan untuk Pak Tommy dan juga teman-temannya. Pak Tommy sangat senang kepada mereka, terutama Dina, karena hadir ke acara pestanya. Mendengarkan hal itu, emosi Dina seketika memuncak. Bayu hampir saja memberitahukan kepada orang-orang kantor jika dia ada hubungan dengan Pak Tommy. Sehingga saat itu Dina sangat marah dan tidak bisa tersenyum lagi. Lalu keluarlah sebuah kata-kata mutiara. Senyum. Marah. Bayu yang takut tak berani menatap mata Dina. Ketika jam istirahat, Dina yang sendirian di rooftop didatangi oleh Pak Tommy. Pak Tommy mengetahui sekarang Dina tinggal di kontrakan kumuh yang jauh dari kantor. Pak Tommy bisa memberikan apartemen untuk Dina lagi. Tetapi Dina harus mau tidur dengan dirinya. Sepulangnya bekerja, Dina pun curhat kepada Bella jika dia memang masih cinta kepada Pak Tommy. Namun dia tidak suka dijadikan budak nafsu saja. Tapi ketika itu Bella seketika pergi karena sudah dijemput oleh suaminya. Ketika pukul 10 malam, Dina sleep call lagi bersama Rama. Dina pun berkata hanya Rama yang selalu ada untuk dirinya, bukan Bella sahabatnya atau siapapun itu. Esok harinya, Dina fokus bekerja sampai larut malam. Setelah jam kantor selesai, Bayu menghampiri Dina lalu mengajak Dina untuk rileks sejenak sambil minum alkohol. Di saat itu, Bayu meminta maaf atas perkataannya. Bayu ingin menolong Dina untuk membayar hutangnya kepada Pak Tommy menggunakan uang tabungannya, agar Dina tidak perlu berhubungan dengan Pak Tommy lagi. Kemudian mereka pun mengobrol di rooftop. Di saat itu, Bayu bercakap-cakap tentang kota Jakarta. Jakarta itu menakutkan, terlalu banyak orang di sini. Jakarta kota yang menakutkan. Terlalu banyak manusia di sini. Sibuk. Dina yang tengah mabok mengira jika Bayu adalah Rama, kekasih virtualnya selama ini. Tapi ternyata kata-kata Jakarta kota menakutkan adalah puisi yang populer dan umum digunakan oleh banyak orang. Tetapi Dina yang sudah mabok terlanjur menganggap Bayu sebagai Rama, sehingga ia pun langsung menciumnya. Keesokan harinya, Dina sudah berduaan dengan Bayu di kamar hotel. Dina yang sudah sadar langsung bergegas pergi dari sana. Dina trauma, dia merasa badannya sangat kotor, lalu dia bergegas mandi dan menyiram pakaiannya menggunakan air mendidih. Setelah dirinya lumayan tenang, lalu dia pun mendapatkan pesan dari Bella jika Bayu memposting instastory saat mereka berduaan di kamar hotel. Hal itu membuat Dina seketika geram. Dina pun sleep call lagi bersama Rama. Ketika itu, Dina pun meminta tolong kepada Rama karena Bayu telah kurang ajar kepada dirinya. Tolong aku.
Keesokan harinya, Dina datang ke kantor seperti biasa saja. Bayu pun meminta maaf atas kejadian semalam. Kemudian anak-anak kantor pun pergi karaoke bersama. Mereka sangat bersenang-senang ketika itu, termasuk dengan Dina. Kemudian entah mengapa Dina masih mau berduaan dengan Bayu. Bahkan sampai-sampai diantarkan pulang olehnya. Hari demi hari, Dina dan Bayu semakin dekat. Suatu malam, mereka berdua pun akan dinner di restoran. Keesokan harinya, Dina bangun kesiangan. Dia pun mendapatkan kiriman video dari orang yang tidak dikenal, yang mana video itu memperlihatkan Bayu dengan wajah yang penuh luka. Dina segera bergegas menuju rumah sakit melihat keadaan Bayu. Dina kebingungan siapa pelaku yang telah menyiksa Bayu. Dia mulai ingat jika setiap jam 11 malam saat sleep call bersama Rama, dia selalu meminta tolong kepada Rama untuk menolongnya dari Bayu. Mungkin Rama yang telah memukul Bayu, karena kemarin Bayu melecehkannya. Kemudian, Dina dipanggil ke ruangan Pak Tommy. Saat itu, Pak Tommy memberitahu jika Dina sudah harus membayar hutangnya ke perusahaan ini. Sementara komisi Dina belum cair karena hutang Pak Iwan belum juga dibayar. Hanya ada satu usulan yang diberikan oleh Pak Tommy. Dina mau tidur bersamanya agar hutangnya lunas. Pada akhirnya, Dina pun datang ke kamar apartemen Pak Tommy. Lalu mereka ehem-ehem di sana. Tetapi Dina harus mengerti jika ini bukan untuk yang terakhir kalinya. Keesokan harinya, Dina berangkat ke kantor seperti biasanya. Di saat itu, semua rekan kerja sedang berduka karena Pak Tommy dikabarkan meninggal semalam. Dina terkejut mendengar hal itu. Tetapi di sisi lain dia senang. Akhirnya tidak ada yang menagih hutangnya lagi dan tidak ada yang melecehkannya. Dina yakin pasti Rama yang telah membunuh Pak Tommy juga. Dina kemudian memutuskan keluar dari pekerjaannya karena Pak Tommy sudah mati, yang berarti hutangnya lunas. Sementara semua karyawan bersedih karena akan kehilangan pekerjaannya. Tetapi itu tidak akan dibiarkan oleh Bella yang seketika beralih menjadi pemimpin sementara. Ia berusaha agar perusahaan ini tetap berdiri. Senyum! Senyum yang benar! Lebih lebar lagi! Dina kemudian berniat akan menyusuli Rama ke kota Yogyakarta dan akan datang ke tea shop miliknya. Tetapi setelah searching di Google, ternyata tidak ada tea shop di kota Yogyakarta. Tea shop hanya ada di Jakarta, yaitu tempat biasa Dina dan Bella nongkrong bersama. Dina kemudian sadar jika Rama berbohong apabila dia orang Yogyakarta. Akhirnya Dina meminta tim IT kantor untuk melacak nomor Rama. Ternyata Rama adalah orang Jakarta dan tinggal di kawasan perumahan elit. Keesokan harinya, Dina langsung menuju alamat rumah Rama. Ketika itu, Dina pun melihat sosok Rama sedang berolahraga di halaman rumah mewahnya. Namun tak lama datang sebuah mobil masuk ke rumah itu. Lalu keluarlah seorang perempuan yang ternyata itu adalah istrinya Rama. Dan ternyata Rama adalah nama samaran. Nama aslinya adalah Reno. Eva, istrinya Reno, ternyata orang kaya slur. Selama ini Rama alias Reno dibiayai oleh istrinya. Sehari-hari Reno lebih banyak menganggur dan bekerja semaunya saja, yaitu sebagai pengelola tea shop, yaitu kafe yang sering dikunjungi oleh Bella dan Dina. Ketika itu, Reno meminta tambahan dana kepada Eva karena usaha kafenya terancam bangkrut. Tetapi Eva ternyata sudah tahu sifat busuk suaminya. Aku nggak tahu kelakuan kamu di belakang. Busuk. Jika Reno punya hubungan dengan perempuan lain di belakang dirinya, jika masih ingin tetap dibiayai, maka Reno tidak usah macam-macam, ucap Reva. Mengetahui hal itu, Dina seketika geram. Dia merasa tertipu. Selama ini dia sleep call bersama suami orang. Keesokan harinya, Dina datang lagi ke rumahnya Reno. Terlihat istrinya akan pergi keluar rumah. Di saat itulah Dina masuk menyelinap. Kemudian secara mengejutkan, Dina langsung menusuk Reno. Reno terkejut ketika itu karena tiba-tiba Dina ada di rumahnya dan sambil menusuk perutnya. Reno berkata jika Dina bukan satu-satunya perempuan yang ia sleep calli. Dan Reno pun
punya banyak rekaman telanjang perempuan lain. Itu sebagai jaminan agar para perempuan selingkuhannya tidak melaporkan kebusukannya kepada istri sahnya. Ternyata selama ini Reno tidak bahagia dengan istrinya, sehingga mencari kebahagiaan dengan banyak wanita lain melalui dunia maya. Tetapi Dina yang gelap mata terus menusuk Reno, hingga dia pun meninggal dunia. Ternyata selama ini Dina memang mengalami masalah mental, apalagi dia sering menjenguk ibunya di rumah sakit jiwa. Dia pun kerap mendengar dongeng dari Mbak Maya tentang kisah Sinta dan Rama. Ketika itu Dina mendengar siapa sebenarnya pemenang perang yang selalu abadi ini. Jika Rama bukanlah kesatria sejati, Sinta mampu memenangkan perang menjadi Rama untuk dirinya sendiri. Dina tahu sosok Rama tidak bisa membantunya dari Bayu dan juga Pak Tommy, sehingga dia sendiri menjadi Rama untuk dirinya sendiri. Dina tidak sadar jika dialah pembunuhnya. Bahkan ketika mengetahui Rama telah mengkhianatinya, Dina tak segan membunuh Rama karena dia ingin menjadi Dewi Sinta yang bisa hidup tanpa Dewa Rama, bahkan bisa menjadi Dewa Rama untuk dirinya sendiri. Semenjak kejadian itu, Dina menjadi stres dan kehilangan akal sehatnya. Dia pun datang ke panti jompo, menemui ibunya dengan mengenakan seragam pramugari. Yang lebih mengejutkannya lagi, Mbak Maya, perawat yang sejak kemarin membaca dongeng Sinta dan Rama, ternyata itu adalah orang gendeng juga Slur yang suka pakai seragam perawat, dan terlihat buku dongengnya pun kosong. Yang berarti cerita Sinta dan Ramanya hanya khayalan Mbak Maya saja. Dan Dina pun terpengaruhi oleh cerita orang gendeng itu, yang pada akhirnya membuat dirinya jadi ikut gendeng juga. Dan film pun berakhir. Dina memang sudah memiliki gangguan mental sejak dirinya masih kecil, yang mana dia adalah korban dari KDRT yang terjadi pada keluarganya. Bahkan dia juga yang telah membunuh bapaknya sendiri untuk melindungi ibunya. Singkatnya, Dina pun berusaha hidup normal seperti orang pada umumnya. Namun, kegilaannya mulai kambuh kembali setelah beberapa tragedi yang menimpa kepadanya. Mulai dari masalah Pak Iwan, tidur bersama Bayu, dan juga dilecehkan oleh Pak Tommy. Sehingga Dina melakukan aksi pembunuhan lagi. Seperti itulah cerita yang Mamang tangkap dari film Sleep Call ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah ada pendapat lain tentang filmnya atau tentang karakter Dina? Atau mungkin kalian pikir semua adegan di film ini hanya khayalan Dina yang memang sudah gendeng di rumah sakit jiwa? Dan sosok Dina sebagai pegawai pinjol itu tidak pernah ada. Tulis aja ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke lah, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.